Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, isu kesehatan mental menjadi trending topik atau hal yang sering dibicarakan belakangan ini. Mungkin sebagian orang masih tabu dengan topik kesehatan mental karena seringnya masyarakat lebih mementingkan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Maka dari itu, warga-warga biasanya hanya berolahraga dengan lari, senam, gym, atau melakukan olahraga di rumah dengan metode workout yang sedang digandrungi saat ini. Akan tetapi, di balik itu semua, belum tentu seseorang memiliki kesadaran dalam merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik juga. Hal yang paling sederhana yang dapat kita temukan dalam ruang lingkup remaja adalah menjadi bebannya para remaja SMA saat menanti pengumuman kelulusan di universitas yang mereka pilih melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun UM atau ujian mandiri. Ada banyak kasus setiap tahunnya mengenai remaja yang kesehatan mentalnya terganggu karena menunggu pengumuman kelulusan di universitas yang mereka pilih tidak sesuai ekspektasi mereka. Menurut psikoterapis Lynn Lyons, stres pada anak merupakan hal yang normal. Kunci utama untuk membantu mereka mengatasi stres adalah dengan membimbing mereka. Jika mereka tidak diajarkan bagaimana caranya untuk mengendalikan stres, maka mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, seperti makan berlebihan, memakai narkoba, dan mengonsumsi alkohol. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Kesehatan mental yang sehat dan positif menjadi hal yang penting untuk dimiliki, karena itu menyebabkan seseorang untuk bekerja secara produktif. Ini termasuk memberikan kontribusi yang berarti bagi lingkungan sekitar remaja atau anak, dan kesehatan mental juga dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan potensi kita sepenuhnya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. Pentingnya kesehatan mental yang dikatakan oleh WHO melalui definisi kesehatan mereka yang menyatakan kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, hubungan keluarga, teman sekitar, gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Walaupun keterkaitan faktor-faktor ini dalam sisi positif dan negatif tentunya bisa menjadi rumit, dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang dialami selama masa kanak-kanak dan remaja meningkatkan resiko munculnya masalah kesehatan mental. Selain faktor yang telah dijelaskan tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, mengatakan bahwa secara psikologis seseorang dan remaja khususnya dapat mengalami gangguan kesehatan mental melalui yang pertama peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, yang kedua kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, yang ketiga kurang mampu bergaul dengan orang lain, dan yang keempat perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian yang biasa disebut insecure. Sebenarnya ini dirasa penting untuk diperhatikan oleh pemerintah kita dikarenakan tekanan dari lingkungan dan sosial kepada seorang remaja dapat menjadikan tolak ukur seperti apa remaja nanti tumbuh. Kita memahami bahwa setiap remaja memiliki sisi mental dan psikologis yang berbeda dalam menghadapi tekanan. Ada yang kuat dan ada yang lemah dalam menghadapi sebuah masalah. Kita semua pastinya ingin dari setiap remaja memiliki kesehatan mental yang kuat karena hal tersebut menjadi dasar sehatnya fisik mereka. Karena antara fisik dan mental memang hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak hal yang dapat dirasakan oleh remaja jika kesehatan mentalnya terganggu. Di antaranya adalah menunjukkan perubahan kepribadian. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri, atau merasa dirinya tidak menjadi bagian dari teman-teman mereka, merasa minder atau insecure untuk dapat bergaul karena merasa dirinya berbeda dari yang lain atau dari lingkungannya. Selanjutnya mengalami kecemasan, amarah, dan perubahan suasana hati atau mood swing. Sebenarnya kondisi ini wajar dan umum dialami banyak orang.
Namun perlu diperhatikan bahwa seseorang yang tiba-tiba tidak bisa mengontrol amarahnya dan mengalami kecemasan yang berlebihan, ini menjadi hal bahwa seseorang tersebut sedang dalam kesehatan mental yang tidak baik-baik saja. Kemudian ada juga menarik diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Kalau seseorang tiba-tiba jadi sering menutup diri atau terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri tanpa adanya interaksi sosial, hal itu perlu waspada, karena hal ini dapat menandakan adanya masalah emosional yang ada dalam diri yang berisiko mengganggu kesehatan mental. Kemudian yang terakhir, merasa putus asa atau kewalahan dalam keseharian. Merasa diri adalah orang yang sangat terpuruk atau paling sial dalam kehidupan ini. Dan pikiran itu terus ada sampai seorang remaja tidak dapat berpikir jernih dan susah untuk berkonsentrasi dalam melakukan hal-hal di sekitarnya. Sampai ia tidak bisa tidur dengan nyenyak atau biasa kita sebut sebagai overthink. Akan tetapi, hal ini bukanlah menjadi penghalang kita untuk tidak dapat melakukan apa-apa dalam lingkungan kita. Jika kita memiliki kecenderungan seperti yang saya sebutkan tadi, gangguan kesehatan mental tersebut ada obat atau solusi yang dapat kita lakukan. Untuk itu, wahai hadirin sekalian, kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita, dan dengan menjaga kesehatan mental kita, maka kita tidak akan mudah mengalami tekanan batin yang mengakibatkan diri kita melakukan tindakan berbahaya seperti contohnya bunuh diri. Adapun cara yang bisa kita lakukan antara lain dengan senantiasa beribadah dan berdoa kepadanya, menceritakan keluh kesah kita kepada orang-orang terdekat kita, menghargai dan menerima diri apa adanya, aktif dalam berkegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, sanak saudara, dan teman, meminta bantuan jika mengalami kesulitan, baik dalam material maupun moral, serta beristirahat sejenak di tengah aktivitas yang kita jalani. Dengan menjalani cara-cara tersebut, niscaya kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat secara komplit, maupun dari fisik ataupun mental. Para hadirin yang saya hormati, mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu dipahami oleh hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, karena kesempurnaan hanya miliknya dan kesalahan serta dosa tak akan luput dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.